Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiuddin SPDI, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023, LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Somawe. Pada hari ini, tanggal 1 Desember 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada pelajaran pendidikan agama Islam materi hukum Qalqalah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, hari ini berjumpa kembali dengan Ustadz Zaki. Sudah siap belajar pada hari ini? Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya coba lihat teman kiri kanannya. Ada yang nggak masuk pada hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa nggak masuk? Ya, kita doakan semoga teman kita segera diberikan kesembuhan agar Ananda bisa belajar kembali bersama kita. Amin ya robbal alamin. Oke Ananda, pada hari ini Ananda akan belajar kembali tentang pelajaran apa hari ini? PAI. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan selama belajar bersama Ustadz Zaki pada hari ini. Oke, silakan yang hadir pada pagi hari tadi tepat waktu, silakan Ananda Paras untuk memimpin doa teman-temannya semua. Yuk. Ya. Irfa'u aydiyakum wa irfa'na aydiyakunna. Raise your hands please. Angkat kedua tanganmu doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbis qulubana ala dinik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ananda Paras yang telah memimpin doa bersama. Oke Ananda, sekarang sebelum kita belajar, coba Ustadz mau lihat mejanya, posisi di depannya itu sudah rapi semua. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Oke ya. Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Oke, masih ingat tepuk anak soleh? Masih ingat? Aku. Oke ya. Tepuk aku anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Islam. Yes, Islam. Oke ya. Anak-anak Ustadz,
siapa yang pagi hari tadi melaksanakan sholat subuh? Ada yang kesiangan? Tidak ada ya, alhamdulillah. Artinya Ananda sudah disiplin. Karena bentuk kedisiplinan yang pertama bagi umat Islam itu dia mengerjakan sholat subuh. Artinya dia sudah bangun pagi, sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Siapa yang berangkat bersama orang tuanya pada hari ini? Ada yang berangkatnya diantar ojek? Ada. Ada yang berangkat bersama orang tua? Oke. Siapa yang tadi sempat mengucapkan salam dan mencium orang tuanya? Oke, alhamdulillah. Oke anak-anak Ustadz, pada hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Surat Ar-Rum. Tentang apa surat Ar-Rum? Keragaman. Mengapa kita harus belajar tentang keragaman? Supaya apa? Karena Indonesia banyak pulau, jadi beragam. Terus apa lagi? Agar kita bisa menghargai. Oke, agar kita bisa menghargai sesama atau orang lain. Nah, kemarin kita belajar tentang Quran surat Ar-Rum. Di dalam surat Ar-Rum itu ada hukum-hukum tajwid. Mengapa kita harus belajar hukum tajwid? Karena kalau misalnya salah, bisa salah artinya. Oke, karena Ustadz kalau salah membacanya bisa salah artinya. Agar lancar membacanya. Agar lancar membaca Al-Qur'annya. Terus apa lagi? Agar mudah menghafal Al-Qur'annya. Agar waktu membaca Al-Qur'annya menjadi bagus. Nah, hari ini kita akan belajar salah satunya adalah hukum tajwid, yaitu Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam, materi hukum qalqalah kubro dan sugro. Oke, kita hari ini akan belajar tentang apa? Hukum qalqalah. Di depan kalian ada apa ini? Ya, papan permainan hukum qalqalah. Mau nanti game? Mau. Oke ya. Sebelumnya, siapa yang sudah tahu tentang qalqalah? Qalqalah itu apa ya? Pantulan. Oke, benar. Qalqalah adalah pantulan, pantulan. Kalau qalqalah sugro itu pantulan kecil, kalau qalqalah kubro itu pantulan besar. Oke, dengan kata lain qalqalah adalah memantulkan. Oke, sekarang kan huruf hijaiyah banyak ya. Masih ingat nggak? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za, ro, zai, sin, shin, so. Masih ingat huruf-huruf hijaiyahnya? Sekarang kalau hukum qalqalah ada berapa huruf-hurufnya? 5. Apa saja? Oke. Baju di? Iya, biar mudah mengingatnya. Beli bajunya di mana? Di toko. Jadi ba, jim, dal, toh dan kof ya. Oke. Hari ini Oke. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, perhatikan ya. Peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat-ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Kemarin kita sudah membaca, menulis tentang ayat keragaman. Hari ini kita belajar tentang hukum-hukum tajwidnya. Oke ya. Kemudian setelah kalian belajar bersama Ustaz Zaki, apa yang akan kita pahami? Pertama, kalian akan tahu itu hukum
Qalqalah. Yang kedua, nanti Ananda bisa memperhatikan, oh ini bacaan Qalqalah Sugro, oh ini bacaan Qalqalah Kubro. Sekarang Ananda perhatikan ini ya. Perhatikan video ini. Dalam video ini semuanya penjelasan tentang hukum Qalqalah ya. Hari ini kita memasuki materi yang baru, yaitu materi hukum tajwid, hukum Qalqalah. Adapun langkah kita untuk memahami hukum Qalqalah ini, yang pertama kita harus mengenali terlebih dahulu huruf-huruf Qalqalah yang terdapat dalam huruf hijaiyah. Oke, yang pertama apa tadi? Huruf-huruf Qalqalah. Hurufnya ya, harus dipahami hurufnya. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, huruf kof. Kalau kita singkat dengan baju di toko. Nah, setelah Ananda mengetahui huruf-huruf Qalqalah yang terdiri dari 5 huruf tadi, ba, jim, dal, to, dan kof, maka langkah yang kedua kita harus memperhatikan letak huruf-huruf Qalqalah tersebut, apakah berada di tengah kalimat atau berada di akhir kalimat. Kemudian langkah yang ketiga adalah melihat tanda baca. Ketika huruf-huruf Qalqalah itu berada di tengah-tengah kalimat dan berharokat sukun atau bertanda baca sukun, maka dia akan menjadi hukum Qalqalah Sugro. Cara memantulkannya adalah dipantulkan ringan atau sedang. Dan jika huruf-huruf Qalqalah berada di akhir kalimat dan disukunkan karena diwakafkan, maka hukum bacaan Qalqalahnya adalah Qalqalah Kubro. Dan cara membacanya dipantulkan atau dipantulkan besar. Nah, sekarang coba kita perhatikan bacaan Quran surat At-Tariq pada tabel berikut ini. Nah, coba Ananda perhatikan di dalam ayat pertama itu terdapat huruf Qalqalah, dan huruf Qalqalahnya berada di akhir kalimat. Apa bunyi bacaannya? Was-samaa'i wat-tariq. Nah, huruf qafnya itu diwakafkan dan berada di akhir kalimat. Maka cara membacanya adalah Qalqalah Kubro atau dipantulkan berat. Nah, coba Ananda perhatikan kelanjutan dari surat At-Tariq tadi. Perhatikan, ada tidak huruf-huruf Qalqalah yang lainnya yang terdapat pada ayat-ayat seterusnya. Nah, kita akan menemukan di situ terdapat huruf dal, wa ma adraka. Nah, perhatikan huruf dalnya, huruf Qalqalah dalnya. Coba kalian perhatikan, huruf dal tersebut berharokat sukun. Maka hukum bacaannya adalah Qalqalah Sugro, dan cara memantulkan Qalqalahnya dipantulkan ringan. Nah, untuk lebih lanjutnya dapat Anda pelajari contoh-contoh hukum-hukum Qalqalah pada ayat-ayat berikut ini. Oke, sekarang dari video yang telah Ustadz Zaki buat tadi, ada berapa huruf Qalqalah? Ada berapa? 5. Apa aja tadi? Ba, jim, dal, to, dan kof. Oke ya. Sekarang kita perhatikan. Dapat mengimplementasikan. Nah, coba kita perhatikan dari ba, jim, dal, top, dan kof. Kemudian Ustadz Zaki telah menjelaskan tadi ada 2 Qalqalah, Kubro dan Sugro.
dapat dilihat dari pertama apa? Supaya kita bisa membedakan. Tempatnya berada di mana huruf kolkola. Kalau berada di tengah kalimat apa tadi? Sugro. Kalau di akhir kalimat? Kubro. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Tandanya. Kalau tandanya sukun, dia berada di tengah kalimat, kemudian sukun dia. Sugro. Kalau di akhir kalimat, kubro. Paham, Tom? Oke, maka tugas selanjutnya, Ananda, kita akan diskusi. Karena pembelajaran kita pada hari ini akan dilaksanakan secara diskusi. Oke ya. Kemudian nanti kita akan mengerjakan proyeknya. Paham proyek? Jadi kalian akan berdiskusi melaksanakan proyeknya. Lihat, ini lembar LKPD-nya. Di lembar LKPD jangan lupa dibaca. Apa? Dibaca. Kemudian nanti lihat, perhatikan ya. Nanti kalian lihat di sini. Di sini ada ayat-ayat Al-Quran yang Ustadz Zaki sudah berikan. Tinggal kalian menentukan nanti yang mana yang masuk ke dalam hukum kolkola. Kemudian kalian kerjakan dalam proyek kalian masing-masing sesuai dengan perintah LKPD-nya. Namun sebelum kita melaksanakan proyek, kita harus menentukan terlebih dahulu. Kita menyepakati terlebih dahulu kira-kira berapa menit kita mau mengerjakan proyeknya. 30 menit. Berapa? 30 menit. Oke ya. Ustadz Zaki akan tulis di sini ya. Kita buat di sini kesepakatannya ya. Kita buat kesepakatannya untuk proyeknya berapa menit? 30 menit. Ya. Kemudian untuk presentasinya nanti berapa menit? 10 menit. Oke ya, 10 menit ya. Oke, kita ininya ya. Oke, nanti karena kita sepakati, kita akan buat masing-masing kalian 5 kelompok ya. 5 kelompok. Jadi nanti waktu presentasinya karena 10 menit dibagi 5 kelompok, jadi setiap kelompoknya berapa? 2 menit. Kalian harus memperhatikan waktunya. Jangan sampai proyeknya belum selesai, waktunya sudah habis. Are you ready? Yes, Oke, silakan membuat kelompoknya masing-masing. Oke, silakan waktunya sesuai dengan kesepakatan kita hanya 30 menit. Silakan. Oke ya. Nah, apa? Nah, ini nanti kalian hias, kalian ini boleh sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Dibuat kabel kayak gini. Kemudian kan ini ada. Nah, ini kalian gunting. Nah, misal ini termasuk ke hukum apa dia? Nah, ini di mana ini? Kalau di ini apa hukumnya? Nah, kalian tuangkan ke dalam huruf. Silakan kalian kreasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ini digunting, boleh gunting ya, ditempelkan di sini. Ini misalnya
ini berada di mana dia? Di akhir. Kalau di akhir apa dia? Nah, maka ditempelkan ke dalam kotak kubro. Tapi di sini, oke ya. Yang ini lihat, yang ini lihat semua ya. Disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dihias ya, dirapikan. Karena Ustadz akan lihat kreasi kalian masing-masing ya. Nah, di sini ada nggak kol-kola? Enggak usah pakai itu, Cilo. Ada. Mana? Nah, warnanya jadinya Mana? Makanya ini kok langsung digunting-gunting semua. Kan sudah Ustadz Zaki kasih di sini nih. Nah, ini dia menandakan di akhir kalimat. Kalau yang ini di tengah kalimat, mana? Kok potong-potong semua kayak gini? Nah, ini kol-kola apa? Ini apa? Ini apa? Nah, biar nanti kalian tahu yang mana kol-kola sugro, yang mana kol-kola kubro. Oke, silakan mejanya dibereskan dulu. Silakan dibereskan dulu, dirapikan dulu mejanya. Oke, anak soleh, bagaimana duduknya? Oke, perhatikan terlebih dahulu, nanti nggak paham lagi. Ayo perhatikan ya. Terima kasih ya. Kalian telah berdiskusi menyelesaikan proyeknya. Nanti kita akan melihat hasil diskusi kalian. Perhatikan yang disampaikan temannya. Benar nggak yang disampaikan temannya itu sudah termasuk hukum kol-kola sugro atau kubro ya? Berdasarkan yang selesai duluan, perhatikan ya. Yang selesai pertama kali itu kelompoknya Patar. Maka kelompok Patar yang mempresentasikan pertama kali. Kemudian kelompoknya Hana. Dilanjutkan kelompoknya Nadira. Selanjutnya kelompoknya Raja. Dan terakhir kelompoknya Umar. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, silakan kelompok Patar maju ke depan. Ya. Ya. Yang lain perhatikan. Umar, Cilo, perhatikan ya. Ya. Perhatikan, benar nggak kelompok Patar ini telah mengelompokkan hukum kol-kolanya? Sudah benar belum? Coba perhatikan. Cewek sini Tata. Ya, dilihatkan ke teman-temannya. Mau baca. Ya, dilihat. Oke, silakan. 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatar. Nama saya Janitra. Nama saya Zaza. Dan namaku Zahra Akbar. Saya akan mempresentasikan hasil pengelompokan kol-kola sugro dan kubro. Yang pertama di sini ada kol-kola kubro. Ya. Benar nggak punya temannya nanti ya? Ada Usakib. Oke, as-sakib itu kol-kola apa? Kol-kola kubro. kubro. Coba perhatikan lagi terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, yang sudah presentasi perhatikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari perbedaan hukum qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Oke, dari diskusi kalian ada berapa qalqalahnya? Ada 2. Ada 2. Sugro dan Kubro. kubro. Coba yang mana yang sugrohnya? Hasil diskusinya yang mana? Wal aradi dzatis sada. Oke. Wa ma adraka. Kenapa itu disebut qalqalah sugro semua? Karena di qalqalahnya berada di tengah kalimat, terus matinya karena sukun. Oke, matinya karena sukun. Benar. Oke, lanjut. Terus Yang kubro. yang kubronya? Wasamai wat tariq. Tariq. Oke. Kenapa itu dibaca qalqalah kubro? Karena huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat, terus matinya bukan karena sukun. Ya, Iya, bukan di akhir karena kalimat. sukun atau karena diwakufkan ya. Terima kasih kelompok 3 yang telah memaparkan. Perhatikan ke temannya. Lihat ya. Oke, kreatif sekali. Dihias-hias. Di tengahnya ada lafaz Allah dan jawabannya semuanya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Kelompoknya mana? Oke, kelompoknya Raja. Ayo, maju. Oke, Pak, maju. Oke, siapa yang mempresentasikan? Oke. Oke ya. Ya Cepat, Allah. cepat, ayo. Siapa yang ngomong jawab? Oke, mulai. Kelompok Dira, perhatikan. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberitahukan hasil diskusi kami antara qalqalah sugro dan kubro. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Faras. Nama saya Reidi. Nama saya Iqbal. Nama saya Laka. Oke. Baiklah. Contoh-contoh. Ada berapa qalqalah di situ? Ada 2, sugro dan kubro. Sugro dan kubro. Yang mana yang sugro? Contohnya. Sugro, contohnya An-najmu An-najmu. Itu qalqalah apa? An-najmu. Sugro karena di tengahnya ada huruf jim mati. Ya, oke, lanjut. Innahu rajaihi Innahu rojoi. Kenapa itu qalqalah sugro? Karena di tengahnya itu ada jim mati. Ada jim mati. Oke, lanjut. Yang qalqalah kubro yang mana? Yang qalqalah kubro yang mana? Wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Yang mana qalqalahnya? Yang komati bagian akhir. Kok yang disukunkan ya? Kok yang diwakafkan ya? Terima kasih kelompok 4 ya. Ini perhatikan, lihatkan ke temannya. Oke. Perhatikan di kelompok 4 ya. Kita perhatikan ya. Ustaz akan lihatkan. An-najmu. Benar gak qalqalah sugro? Benar. Innahu rajaihi. Benar gak? Salah. Ada jimnya. Wassama izati. Salah. Ada nggak di sini? Nggak ada. Artinya di sini bukan hukum qalqalah. Fama lahu min quwwati wala nasir. Ada nggak qalqalahnya?
Nggak ada, salah. Oke ya, kita lihat. Oke, yang di kolkola kubronya, fama hilil kafirina amhilhum ruwaida. Ada nggak kolkola? Nggak ada. Nanti diperbaiki ya. Dua contoh yang salah, di sugro salah, di kubronya salah. Nanti kita perbaiki ya. Oke, silakan. Terima kasih atas diskusinya. Raka nempel. Oke. Ya. Sekarang terima kasih. Ustadz lihat 3 kelompok pertama itu kelompok Patar. Terima kasih sudah benar semua. Kelompok Hana, kelompok Dira, kelompoknya Raja ada beberapa ayat tadi yang kurang salah ya, apa? Yang masih keliru. Termasuk kelompoknya Omar sama Kafi masih ada yang salah. Nanti diperbaiki setelah kegiatan ini. Ustadz ingin melihat apakah Ananda semua sudah paham dengan pembelajaran dan proyek yang telah kalian lakukan tadi. Tadi kan banyak kesalahannya karena kesalahan nempelnya ya. Oke, sekarang keluarkan buku tulisnya, keluarkan penanya. Ya, kerjakan latihan berikut ini. Ya. Hukum bacaan kalimat itu. Cukup tulis jawabannya saja, nggak usah pakai suara. Ya, A, B, C, atau D saja. Perhatikan situ. Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Itu, lihat soalnya. Kenapa matanya minus ya? Iya, nggak kelihatan ya. Oh, kalau di situ nggak kelihatan. Oh. Oke. Apa jawabannya? A. Lihat ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan contoh bacaan kolkola kubro, kecuali ingat kalau kubro tadi di mana posisinya? Ya. Nah, kecuali yang bukan artinya ya. Sudah? Sudah belum? Zaki sudah belum? Oke. Apa jawabannya? C. Oke. Selanjutnya, hukum bacaan pada kata ya itu. Sudah selesai? Sudah? Oke, apa jawabannya? B. Kolkola sugro. Oke. Yang keempat. Berikut ini merupakan ciri-ciri kolkola sugro. Ingat ciri-cirinya tadi. Kecuali artinya yang sudah? Sudah belum?
Oke, apa jawabannya? C ya. Soal terakhir. Soal terakhir. Ah, ini. Berikut ini yang merupakan huruf-huruf qalqalah. Sudah? Oke, apa jawabannya? Bebek ya, baju dito. Oke, ada yang benar semua? Oke, terima kasih anak-anak Ustadz ya. Alhamdulillah. Silakan dipelajari kembali. Semoga Ananda paham semua dan bisa mengaplikasikan nilai-nilai hukum tajwid di dalam bacaan Al-Quran. Oke, mari sebelum kita tutup, kita berdoa. Yang memimpin doanya adalah ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Hana, silakan Hana. Ya. Teman-teman soleh, irfa'u aydiyakum wa irfa'na aydiyakunna. Raise your hand please. Angkat kedua tanganmu doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina munqalibun. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hana. Oke. Terima kasih semuanya. Pesan Ustadz, rajin-rajin belajar dan jangan lupa tilawah Al-Quran. Karena hari ini anak-anak sudah belajar tentang hukum qalqalah, maka hukum qalqalah ini dipraktekkan di dalam membaca Al-Quran. Demikianlah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Silakan dipelajari Ananda semuanya. Kita berjumpa di lain waktu. Ustadz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.